Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam tayangan liputan kunjungan kerja DPR RI. Pemirsa, pasca runtuhnya jembatan Tanipah di Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito, Kuala, Kalimantan Selatan, Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2017. Dan bagaimana laporan selengkapnya kita ikuti liputannya berikut ini. Tim kunjungan kerja spesifik dipimpin oleh Ketua Komisi 5 DPR RI Fahri Jami Francis, turut mendampingi pejabat utusan mitra komisi, sekretariat komisi, tenaga ahli, dan kru TVR Parlemen. Agenda pertama, tim Komisi 5 DPR RI melakukan peninjauan jembatan Tanipah yang runtuh, didampingi oleh Dinas PU dan Ditjen Bina Marga, yang memberikan penjelasan tentang jembatan Tanipah. Jembatan Tanipah dibangun tahun 2015 dengan memakan anggaran sebesar 17 miliar rupiah. Namun sayangnya baru berusia 2 tahun jembatan Tanipah runtuh yang disebabkan amblesnya tiang pancang utama ke dalam sungai dan membuat jembatan patah menjadi 2. Ketua Tim Kunjungan Kerja Fahri Jami Francis menyampaikan, pihak pengembang akan bertanggung jawab atas runtuhnya jembatan Tanipah dan bersedia melakukan rekonstruksi jembatan. Sebelum dilakukannya rekonstruksi pada jembatan yang runtuh, Fahri mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan jalur-jalur alternatif dan sarana lainnya untuk membantu masyarakat yang merasa dirugikan atas kejadian tersebut. Kita mendapatkan informasi bahwa secepatnya ada jalan alternatif. Nah, itu kita akan bicarakan bagaimana mengantisipasi jalan-jalan alternatif sehingga masyarakat tidak dirugikan. Itu saya kira kita memfollow up dari rekomendasi yang sudah dikeluarkan bersama dari Pemda dan juga dari Kementerian PUPR sebagai pembina berkaitan dengan pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan. Anggota Komisi 5 DPR RI Abdul Latif Hanafiah mengatakan, potensi terjadinya penyimpangan dalam pembangunan jembatan Tanipah dapat diketahui setelah tim investigasi melakukan penyelidikan terhadap penyebab runtuhnya jembatan Tanipah. Namun saat ini, hal yang menjadi prioritas pemerintah daerah adalah untuk mencari solusi terbaik agar warga pengguna jembatan Tanipah dapat kembali beraktivitas. Dalam proses rekonstruksi jembatan nantinya, Komisi 5 DPR RI dan Bina Marga Kabupaten akan melakukan pengawasan sehingga proses rekonstruksi jembatan dapat berjalan dengan maksimal dan kejadian runtuhnya jembatan tidak akan terulang kembali. Oh, itu kita serahkan pada ada sudah tim investigasi kan, dan itu kita cuma melihat bahwa ini harus segera ada solusinya yang cukup. Jadi bagi kita yang sebenarnya adalah bagaimana kejadian ini tidak terulang dan masyarakat tidak dirugikan. Komisi 5 DPR RI Bakri menyampaikan, saat ini masyarakat memerlukan jembatan darurat agar dapat menghidupkan kembali aktivitas perekonomian warga yang terganggu akibat runtuhnya jembatan Tanipah. Kalau kita lihat tadi bahwa dibikinnya jembatan ini itu memang berarti bertanda bahwa antara satu desa ke desa ini sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan hanya untuk kebutuhan lingkungan situ saja, tapi sudah menjadi urat nadi perekonomian daripada desa kecamatan ini. Nah, soal apa penyebabnya, inilah sedang diserahkan kepada badan khusus yang sudah diatur di Undang-Undang Jasa Konstruksi. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 5 DPR RI, Novita Wijayanti menyayangkan kualitas jembatan Tanipah. Karena dengan alokasi anggaran hingga 17 miliar rupiah, seharusnya jembatan Tanipah memiliki kualitas yang baik. Novita meminta pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan jembatan darurat dan meminta pemerintah daerah untuk mengutamakan kualitas bangunan dan aspek keselamatan dalam pembangunan jembatan. Apakah semata-mata karena alam atau memang ada kesalahan konstruksi dari kontraktor pada saat membangun, karena sepertinya baru 1 tahun kok sudah seperti itu. Lepas dari istilahnya sungai ini adalah tanahnya labil, tetapi pada saat membangun dengan anggaran 17 miliar ini pasti seharusnya sudah diantisipasi bahwa ini membangun di daerah yang
rawan dan labil, sehingga seharusnya sudah tahu nanti ada efek-efeknya. Usai melakukan peninjauan, rombongan Komisi 5 DPR RI melanjutkan perjalanan menuju kantor Bupati Barito Kuala. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI melakukan pertemuan dengan Bupati Barito Kuala, Hasanuddin Murad, beserta jajarannya, yang juga dihadiri oleh pejabat dari Kementerian PUPR dan stakeholder terkait. Pertemuan dilakukan di kantor Bupati Barito Kuala. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Farijemi Francis menyampaikan, maksud dan tujuan tim kunjungan kerja Komisi 5 ke Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salah satunya yakni untuk memastikan implementasi Undang-Undang Jasa Konstruksi, khususnya terkait kegagalan bangunan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya berkaitan dengan kegagalan bangunan. Ini kan masih kita menduga nih kegagalan bangunan. Nah, di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi itu beberapa poin yang berkaitan dengan kegagalan bangunan itu diatur, Pak. Ya. Disebutkan yang dimaksud dengan kegagalan bangunan itu seperti apa. Tapi sebenarnya kita tidak bicara tentang definisi kegagalan bangunan. Kami mau memastikan berkaitan dengan apakah undang-undang ini sudah dijalankan atau masih sebatas sosialisasi. Kami sudah mendapat banyak informasi bahwa teman-teman dari Kementerian PUPR sudah melakukan sosialisasi di beberapa tempat. Nah, saatnya kita mau mengimplementasikan untuk satu kejadian yang pertama kali terjadi. Ini, Pak, ini baru pertama terjadi khususnya jembatan. Usai melihat kondisi jembatan yang patah, Ketua Tim Kunjungan Kerja Farijemi Francis menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib menetapkan tim penilai ahli paling lambat 30 hari setelah diterimanya laporan terjadinya kegagalan bangunan. Fari menjelaskan, tim ahli tersebut diberi waktu selama 90 hari mengkaji penyebab runtuhnya jembatan Tanipah dan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Nah, saya kira di dalam undang-undang tersebut di pasal 60 dijelaskan di situ bahwa Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadi kegagalan bangunan. Jadi kalau kemarin tanggal 17, maka mestinya pada lambat tanggal 17 September itu Menteri PU sudah membentuk tim ahli, ya, dibentuk oleh Menteri. Nah, tim ahli ini diberikan waktu untuk menyelesaikan pasal ayat 2-nya itu tim ahli itu diberikan waktu selama 90 hari, Pak. 90 hari, 3 bulan hari kerja, yaitu sejak tanggal pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Pak Menteri. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri berharap dapat segera dibangun jembatan darurat untuk menghubungkan kembali akses antar desa yang terputus. Bakri menilai, pembangunan jembatan darurat akan memakan waktu lebih sedikit dibandingkan waktu untuk merekonstruksi jembatan Nipah yang telah runtuh. Nah, saya berharap kepala tanggung balai ada di sini memungkinkan tidak dibantu jembatan darurat supaya akses dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan itu bisa dibagi. Karena ini waktunya juga tidak, kalau bikin baru itu mungkin agak gampang kerjanya, tapi kalau merombak barang ini kan tentu juga perlu waktu panjang. Bupati Barito Kuala Hasanuddin Murad menyetujui usulan tim kunjungan kerja spesifik Komisi 5 untuk membangun jembatan darurat sederhana hanya untuk dilalui pejalan kaki dan roda 2. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 dapat melalui jalur alternatif melalui jembatan Sungai Ramania. Dan pemirsa, usai sudah kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan, seluruh temuan yang berhasil dihimpun saat melakukan peninjauan dan pertemuan dengan pemerintah daerah serta instansi terkait diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas konstruksi infrastruktur di Indonesia.
Dan demikianlah laporan kunjungan kerja DPR RI kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dedi Ramadan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada laporan kami berikutnya. Wassalam.